Di masa jahiliyah itu perempuan tidak punya hak waris. Di masa jahiliyah itu perempuan itu tidak ada harganya, Pak. Ya. Jadi ibu-ibu, nanti yang lihat video kita, ingat, di masa jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah hadir, maka tidak ada hak perempuan diberikan oleh manusia. Waktu itu perempuan itu hanya dianggap sebagai pelampias nafsu. Perempuan itu hanya dianggap sebagai budak, hanya seperti budak gitu aja, tidak diberi warisan. Namun ketika Islam datang, perempuan memiliki hak, dan itu disesuaikan dengan kedudukannya dalam nasabnya, dalam keturunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya dikaruniakan Allah kepada kita semua hingga di hari yang ke-20 Pak ya, betul? Di hari yang ke-20 hari ini, 20 Ramadan hari ini, kita masih Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan untuk bisa menghadiri panggilan Allah yang sangat mulia, yaitu salat subuh berjamaah serta duduk di tamannya surga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu yang biasa kita adakan setiap pekannya. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah istiqomahkan pada diri kita, semua kita yang hadir di sini, dan saudara-saudara kita yang belum hadir di sini, dan semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, agar mereka juga bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Karena hanya dengan nikmat inilah nanti kita akan bisa perlahan-perlahan melangkah menujunya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kan pakai ini, pakai apa? Kan, jika tidak begini, kita mau pakai apa melangkah ke surga Allah subhanahu wa ta'ala? Masjid tidak didatangi, panggilan Allah tidak dijawab, taman surganya Allah nggak pernah kita hadiri. Mau pakai apa kita ke surganya nanti? Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan dalam jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah menjadikan atau memberikan perubahan kepada kondisi iklim manusia yang dahulunya tidak mengenal siapa diri mereka, siapa Tuhan mereka, dan berbuat apa mereka di muka bumi ini. Namun dengan hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini, kita semua menjadi mengenal siapa kita dan buat apa kita hadir di sini. Semua manusia yang dahulunya tidak berada dalam kehormatannya, dalam derajatnya yang sesungguhnya, hari ini berkat perjuangan Rasulullah semua berada dalam jati diri dan kehormatan serta harga dirinya masing-masing. Sebagaimana dalam masalah waris yang kita akan bahas sekarang ini ya. Jadi teman hadirin semua, di masa jahiliyah itu perempuan tidak punya hak waris. Di masa jahiliyah itu perempuan itu tidak ada harganya, Pak. Ya.
Jadi ibu-ibu, nanti yang lihat video kita, ingat, di masa jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah hadir, maka tidak ada hak perempuan diberikan oleh manusia. Waktu itu perempuan itu hanya dianggap sebagai pelampias nafsu. Perempuan itu hanya dianggap sebagai budak, hanya seperti budak gitu aja, tidak diberi warisan. Namun ketika Islam datang, perempuan memiliki hak, dan itu disesuaikan dengan kedudukannya dalam nasabnya, dalam keturunannya. Jadi begitu besar rahmat yang Allah hadirkan dengan hadirnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari yang berkah ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih mawaris. Yang kemarin kita telah belajar tentang ahammiyatu ta'limil faraid, pentingnya mempelajari ilmu faraid. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ma ahammiyatul amali bil faraid. Apa pentingnya beramal dengan ilmu faraid tersebut? Pentingnya bagaimana? Seberapa penting sih? Seberapa pentingkah kita beramal dengan ilmu faraid tersebut? Ustaz, nanti ada yang bertanya jemaah, kok nggak langsung aja Ustaz? Berapa sih bagian yang perempuan, berapa laki-laki berapa? Saya tidak ingin langsung, Pak. Kenapa? Saya ingin mengetuk hati saya sendiri beserta hati kaum muslimin sendiri dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tahu ilmunya, Pak, tapi hatinya belum kebuka, nggak bisa terima, betul nggak, Pak? Udah tahu Ustaz ilmunya, apa? Contohnya aja lah ya. Fadilah sholat berjamaah. Satu kampung ini, satu komplek ini, udah tahu belum? Saya yakin sudah pada banyak tahu. Fadilah sholat berjamaah 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Akan tetapi itu ilmu, Pak, hatinya belum masuk, belum kebuka. Maka jamaahnya ya segini aja, 3 bar, 3 sab, 4 sab, dan orangnya itu terus. Kenapa? Yang sudah terbuka hatinya hanya orang itu saja. Nah, itu masalah sholat, Pak. Masalah yang langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, atau biasa disebut dengan hablum minallah. Nah, apalagi masalah warisan, hablum minannas wa hablum minallah, harus diketuk dulu hati daripada kaum muslimin tersebut ya. Dengan apa? Dengan ayat Allah. Oleh karena itu kita akan pelajari ayat Al-Quran yang bercerita tentang pentingnya beramal dengan faraid ini. Kita bisa buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Sengaja kami hadirkan Al-Qurannya biar hadirin jika ingin buka Quran juga bisa ya. Surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Apakah isi daripada ayat berikut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya tilka, itu semua hukum yang telah Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ini, mulai dari ayat 1, 2, 3 sampai dengan ayat 12, itu semua adalah hududullah. Hudud, batasan-batasan hukum dari Allah. Batasan hukum dari Allah. Artinya apa? Ini hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ayat-ayat sebelumnya, itu memiliki ukuran yang telah Allah tentukan, yang tidak boleh kita lebih-lebihkan dan tidak boleh pula kita kurang-kurangi. Nah, makanya namanya Allah tentukan hudud, Pak. Hudud itu batas. Kalau kita punya tanah atau punya rumah, ada batasnya, Pak ya. Ini batas rumahnya Pak Tulis, ini batas rumahnya Pak Yusron umpamanya. Maka
Pak Yusra nggak boleh masuk ke melebihi batas ini. Umpamanya bangun rumah umpamanya, nggak boleh melewati itu. Zalim nanti. Begitu pula dengan Pak Sulif, dia nggak boleh memasuki tanah ini yang melewati batas. Zalim jadinya. Begitu pula kalau sama manusia saja kita nggak boleh saling melewati, apalagi dengan hukum Allah. Boleh nggak, Pak? Kalau kita sama manusia aja nggak boleh saling melewati, Pak ya. Ini istrinya Bapak A, ini istrinya Bapak B. Lewatin dikit tentu istri Bapak B, Bapak A istri Bapak B boleh? Nggak boleh, Pak. Itu masih masalah-masalah manusia dengan manusia, nggak boleh saya melewati. Pertanyaan saya, jikalau itu terjadi di antara orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, apakah suaminya marah disentuh istrinya? Marah, Pak. Marah banget. Saya penggal nanti kamu ini berani-berani sentuh istri saya. Itu nggak pakai hukum Allah, udah marah, Pak. Tersinggung dia, terhinakan dia. Kenapa? Istri dia disentuh oleh orang lain, dilewatin batasnya dia. Orang itu melewati batas dia sendiri sehingga memasuki wilayah dia. Nah, hari ini Allah Subhanahu wa taala tentukan hukum faraid dalam Al-Qur'an dengan batasan-batasan tertentu. Lalu kita sebagai hamba Allah yang lemah ini, yang hidup dari kita tidak ada sampai yang kita hari ini dan sampai kita mati nanti, bahkan sampai kita mudah-mudahan masuk surga Allah Subhanahu wa taala nanti, semuanya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mau udahlah lewatin aja lah, tak apa-apa. Yang penting keluarga kami tampak damai, Pak. Tampak damai, nggak tahu hatinya damai apa enggak. Ya. Mungkin tampak damai di wajah. Habis itu besok sebulan setelah membagi warisan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, berubah dah. Nggak pernah lagi satu rahim tahun depan, ya lebaran nggak ketemu lagi lebaran. Kenapa adik nggak pulang lagi ke kampung? Enggak, Kak, lagi sibuk banyak kerjaan. Ternyata dulu dia tersinggung gara-gara warisannya terambil. Nah, kita nggak tahu itu. Maka oleh karena itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menetapkan, seperti itulah kita tetapkan. Tadi, Pak, hari ini tuh banyak loh orang yang telah melewati batas ini. Ya enggak? Kalau seandainya kemarin tuh habis kita isi kajian kemarin kan, Pak Tulis bersama teman-teman yang lain itu kumpul semua, diskusi panjang sama kami sampai jam 8 pagi waktu itu, membahas bagaimana fakta yang terjadi di lapangan hari ini tentang masalah pembagian warisan. Dan di situ tampak sudah banyak yang terseleweng daripada hukum-hukum Allah ini. Pertanyaannya, di saat orang-orang seperti itu, kita sebagai hamba Allah seperti itu di muka bumi Allah ini, apakah Allah langsung mengazab kita? Tidak, Pak. Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita Allah tunda untuk diberi azab ketika kita salah. Masya Allah, Pak ya. Saya kalau bicara masalah Allah, aduh, saya tuh malu, Pak. Malu.